Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sholat duhur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum tentang adab pergaulan remaja menurut Islam dan contoh perilaku menyimpang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sesuai dengan dalil Surat An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, salah satunya kepada teman sejawat. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Terkait salah satu kunci dalam pertemanan, riwayat Abu Daud menuliskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Dari hadis tersebut dapat kita artikan bahwa memilih teman pun menjadi aspek penting dalam suatu pergaulan. Berbicara mengenai pergaulan antar remaja, seseorang muslim juga perlu memerhatikan beberapa adab, adab dalam pergaulan, dan layak untuk diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Remaja ialah usia menuju dewasa, artinya periode ini merupakan masa peralihan dari seorang anak sebelum menjadi seorang yang dewasa seutuhnya. Maka beberapa akhlak mulia sebaiknya diterapkan demi menjaga pergaulan menuju ke arah yang positif. Nah, berikut adab pergaulan remaja menurut Islam. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Sopan santun diperlukan dalam bertindak maupun berucap. Apa pentingnya dari sopan santun ini? Karena demi menghargai orang lain atau antar sesama teman. Yang kedua, mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami di sini nanti dampak positifnya bisa terjalin persahabatan hingga waktu yang cukup lama. Yang ketiga, selalu mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan di sini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan perbuatan yang buruk.
kesusahan, tidak boleh bersikap acuh, kita harus saling membantu. Itu termasuk adab pergaulan yang baik. Yang kelima, jujur dan adil. Semua remaja harus memiliki kebiasaan sifat menjadi pribadi yang jujur, karena itu merupakan kunci kita dipercayai oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, berjuang dalam mencari ilmu. Nah, jadi masa remaja ini perbanyaklah kalian gunakan untuk memaksimalkan masa ini dengan mencari ilmu dimanapun kalian berada, di sekolah, di organisasi, di lingkungan masyarakat, dan di tempat yang lain, agar apa yang kalian miliki saat ini menjadi bekal untuk kehidupan dewasa nantinya. Terakhir adalah beberapa tindakan negatif yang juga perlu dihindari. Ya, kalau tadi adabnya ini ada 3 perilaku menyimpang yang biasa dialami remaja, padahal sebenarnya layak menjadi perhatian, ya, dan untuk sangat dihindari. Yang pertama yakni minuman keras dan judi. Ya, perilaku menyimpang remaja ini yang pertama terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, ya. Judi di sini bahkan di zaman sekarang ini ada juga judi online. Nah, jadi jangan sampai naudzubillahi min dzalik ada yang terjerumus ke dalam kebiasaan buruk itu. Tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang kedua, yang hampir semua, mungkin beberapa di antara kalian, adalah pergaulan bebas seperti berpasangan atau nama istilahnya berpacaran. Berpasangan atau memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis termasuk perilaku negatif dan layak untuk dihindari bagi remaja dengan hanya berdasarkan nafsu dan cinta buta demi memenuhi kebutuhan kesenangan sementara. Jadi nilainya hanyalah sementara, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif ke depannya. Sudah hafal semua dalilnya, yakni Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Naudzubillahi min. Yang terakhir, yang paling sering viral, yakni perilaku menyimpang, adalah tawuran atau berkelahi antar kelompok, antar geng, antar kelas, dan sebagainya. Ya, itu merupakan hal yang tidak baik, perilaku-perilaku yang menyimpang. Tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi